kita memang harus merubah mindset kita, contohnya di UMKM. Jadi kita sebenarnya kelemahan kita siapa sih UMKM itu sehingga tidak ini. Ya, kalau kita simpulkan di manajemen tentu ya. Iya. Kalau di modal usaha itu perbankan siap seluruhnya kan. Iya, Dari betul. terus perusahaan-perusahaan mau bermitra gitu ya. Pemasaran begitu juga. Kayak tadi sempat disinggung NIB di Purbalingga itu yang Iya. mengajukan perizinan sangat pesat gitu ya, padahal pandemi. Mhm. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Pak sampai orang-orang berbondong-bondong ngurus NIB karena memang aturannya begitu Iya. atau seperti apa Pak? Iya. Kalau dulu kan kesannya bahwa untuk mendapatkan izin itu rumit. Iya. Banyak hal yang harus dilalui. Nah, tentu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bahwa perusahaan atau setiap orang yang membuka usaha itu wajib untuk punya NIB, dan proses NIB itu sangat sederhana. Mereka mendaftar NIB itu contohnya untuk mikro yang resiko rendah ya. Mereka hanya menunjuk mengupload KTP, terus verifikasi NIK, terus itu secara otomatis kalau persyaratannya sudah itu bisa langsung Muncul muncul NIB dan langsung bisa cetak mandiri gitu. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang resiko misalkan menengah rendah dan lain sebagainya tanpa harus datang ke kantor. Kalau dulu kan kita itu harus datang kantor ke kantor dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu misalkan dokumen lingkungan yang resiko rendah itu cuma pernyataan mandiri gitu kan, mereka menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan itu sudah bisa mendapatkan. Nah ini tentu karena mudah ini otomatis mereka terdorong untuk mengurus NIB ini. Dan di satu sisi tentu NIB ini data pengusaha ini kan menjadi sesuatu yang berharga bagi pemerintah untuk bisa merencanakan, membuat kebijakannya dengan tepat kan seperti itu. Jadi ya itu karena memang saat ini untuk mengurus hal-hal perizinan itu sangat mudah, sehingga itu NIB itu bisa bisa terbit ya, tidak jam-jaman dan lain sebagainya, lengkap ya, langsung ditunggu ngupload bisa terbit seperti itu. Sekarang digitalisasi betul. Digitalisasi. Nah, itu kalau tadi Pak Ato sempat menyinggung soal surat keterangan yang risiko ya Pak berarti. Oh iya. Itu sebenarnya kalau dulu mungkin kan masyarakat harus kita pernah diskusi Iya. harus sosialisasi dan sebagainya. Sekarang tidak harus. Ada beberapa hal yang tidak harus. Nah, terus bagaimana pemerintah menjaga bahwa ini proses investasi kemudian perizinan tetap on the track gitu Pak? Betul, iya. Iya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di PP 5 itu kan membagi yang namanya usaha itu ada resiko rendah, Ya. resiko sedang dan resiko tinggi gitu ya. Begitu juga ada dari sisi resiko, terus dari sisi pelaku juga kan ada perorangan, ada bukan perorangan, CP atau PT, terus dari mikro, misalkan dari kriteria itu ada mikro, ada kecil, ada menengah, ada besar. Jadi jadi konsep dari perizinan sekarang itu kan mereka daftar. Mereka daftar kecuali yang untuk resiko tinggi gitu ya. Kalau resiko tinggi itu memang mereka harus mendapatkan izin. Seperti apa yang resiko tinggi? Risiko tinggi itu misalkan salah satunya kecil misalkan apotek itu kategori resiko tinggi, atau mungkin jenis yang seperti itu harus mendapatkan izin gitu ya, yang B3. Intinya yang memiliki implikasi yang cukup besar baik itu terhadap lingkungan maupun sosial, itu harus
ini mendapatkan izin kan. Kalau seperti yang itu. Pabrik-pabrik Korea itu rambut palsu itu termasuknya tinggi atau sedang? Jadi ada dua pemetaan sebenarnya ya. Kalau misalkan dari dokumen lingkungan ya, kalau yang Korea itu masuk ke industri lain-lain, KLBI berapa itu ya. Nah, industri lain-lain itu dipetakan memang saat ini itu resikonya rendah. Oh gitu. Iya, karena resiko industri lain-lain itu kan menampung seluruh industri yang tidak dipetakan, yang tidak diklasifikasikan di inilah. Karena industri rambut itu mungkin jarang sekali ya, hanya adanya di Purbalingga, sehingga itu dari pusat itu tidak menjadi satu hal yang khusus gitu. Akhirnya dikategorikan di industri lain-lain, sehingga resikonya rendah. Tetapi sebenarnya di sisi misalkan kaitannya dengan kewajiban dokumen lingkungan, ada Permen LHK nomor 4 itu yang memberikan klasifikasi ininya multisektor. Jadi diklasifikasikan terhadap luasan sekian dan lain sebagainya itulah. Nah ini perlakuannya ini jadi bagi yang rendah itu cukup NIB gitu. Yang resiko menengah rendah itu mereka punya yang namanya sertifikat standar. Nah di mana fungsi kita gitu ya? Pemerintah itu difungsikan saat ini itu dititik beratkan terhadap pengawasan bagaimana usaha itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian masing-masing. Jadi misalkan contohnya usaha pariwisata, ada permen Permenkraf itu ya nomor 4 kalau tidak salah, nomor berapa itu yang menyampaikan bahwa ruangannya harus seperti ini, operasional dan lain sebagainya itu sudah di sana itu sudah ditentukan. Lah kewajiban kita sebagai pemerintah itu memastikan bahwa usaha itu harus sesuai standar yang ditentukan, seperti itu. Oke, jadi tidak serta-merta sudah berizin ya lepas misalnya. Iya, lepas enggak. Kita justru saat ini tugas pemerintah itu sangat berat berkaitan dengan itu, karena harus harus memastikan bahwa setiap usaha yang ada itu sesuai standar yang ditentukan. Kalau tidak standar? Nah, kalau tidak standar di aturan contohnya di Permenkap itu ya, tidak standar kan dikasih waktu 6 bulan misalkan untuk memenuhi standar. Ya, kalau belum standar juga dikasih waktu 3 bulan untuk memperbaiki sesuai standar. Kalau tidak standar lagi, kewajiban kita untuk seluruhnya memfasilitasi bahwa mereka itu standar. Jadi kalau mereka belum punya meja standar, berarti ya kita harus kayak ini. Jadi itu yang berat itu seperti itu. Artinya jadi, dalam 1 tahun pun ujung-ujungnya pemerintah lagi. Pemerintah kewajiban kita. Jadi ini yang saya katakan ya berat sekarang itu pemerintah itu, karena memastikan mereka itu harus standar gitu. Jadi itu. Ya. Kalau misalnya bicara pelaku usaha di Purbalingga, kebanyakan sudah ber-NIB atau belum, Pak? Kalau kita lihat sekarang itu kebanyakan sudah ber-NIB gitu ya. Kalau itu yang pengusaha-pengusaha ini, kalau UMKM tentu kan UMKM itu sangat besar. Tahun kemarin itu kita kalau tidak salah sekitar 5.000 sekian itu ber-NIB. 3.000 sekian kalau nggak salah dari yang masuk itu. Jadi total itu sudah 5.000 gitu. Udah sampai tahun kemarin itu yang sudah ber-NIB seperti itu. Jiwa entrepreneur bangkit betul, sesuai nama jenengan, kita harus bangkit memang. Sebenarnya kalau semakin banyak pelaku usaha yang ber-NIB itu dampaknya ke pemerintah itu apa? Itu NIB itu kan database ya. Data kita untuk membuat kebijakan. Sementara ini kan kita hanya mengklaim UMKM kita ada 98.000 misalkan kan namanya siapa, di mana usahanya apa, modalnya berapa, kadang-kadang kita nggak update lah. Dengan NIB ini otomatis bahwa seluruh usaha ya yang kalau sudah punya NIB itu kan terintegrasi datanya di pemerintah pusat dan kita bisa melihat gitu ya siapa saja dan lain sebagainya lah. Dengan hal semacam itu kan mudah-mudahan, dan ini harapan tentu pemerintah, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa tepat.
misalkan bagaimana kita mendorong UMKM, UMKM-nya ternyata banyak bergerak di bidang ini, tentu kebijakannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Itu intinya. Di salah satu sisi juga tentu bahwa kalau dengan NIB itu kan usaha ini memiliki fasilitas keuntungan itu dari pembiayaan, ada bantuan pemasaran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, nah, ya kan banyak sekarang ya entrepreneur anak muda bahkan. Betul ya, ini yang. Dan tapi kalau saya lihat itu kebanyakan masih lokal, segmennya masih lokal. Nah, kalau di dinas itu kan saya pernah lihat di websitenya ada beberapa potensi yang sebenarnya bisa dimaksimalkan gitu. Kalau kita ngomong potensi, Pak, sebenarnya potensi apa nih kalau bisa dikasih bocoran masyarakat ini? Iya, sebenarnya beliau Ibu Bupati itu kan berharap bahwa potensi yang dikembangkan oleh kita itu bahwa agrowisata gitu, betul. Jadi wisata di bidang ini masalah pertanian. Kenapa? Karena alam kita itu sangat mendukung. Jenengan kan paham betul itu. Bagaimana view Siregol, ya, terus yang di Serang dan lain sebagainya. Dan ini geliatnya memang cukup besar, tetapi mungkin kita memang perlu satu manajemen yang difasilitasi mungkin nantinya sehingga satu desa dengan desa lain itu misalkan kaitannya dengan desa wisata itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ini yang belum kita laksanakan. Oh iya, betul. Nah, salah satu industri yang tentu kita harapkan itu bisa ada investor yang tertarik itu berkaitan dengan Bumi Sambara itu, ya. Bumi Sambara yang di Karangjengkol, betul itu. Mungkin jenengan sudah mendengar bahwa di sana konsepnya sangat unik gitu ya. Dan kalau itu digarap dengan serius, saya kira ini akan jadi satu destinasi yang cukup menarik karena mungkin di sana itu nanti di Bumi Sambara itu kan menggambarkan kehidupan dari zaman purba sampai saat ini dengan alamnya yang sejuk dan lain sebagainya. Disinergikan di sana itu dengan ada kebun kopi itu. Ya. Kita paham bahwa di sana dataran tinggi yang biasanya kalau dataran tinggi itu kopinya itu kualitasnya kan bagus itu. Betul. Terus di sana juga nanti kan akan terkoneksi dengan jalan yang sudah diusulkan, gitu ya, Batu Raden Belik itu yang beliau Bu Bupati beserta 3 bupati tetangga kita sudah mengusulkan ke gubernur untuk diperluas gitu. Nah, kalau nanti itu jadi, saya kira ini industri wisata kita, khususnya agrowisata ini akan jadi hal yang sangat menarik itu kalau di Bumi Sambara ini bisa terrealisasi seperti itu salah satunya. Dan apalagi kalau nanti kampus jadi di daerah utara. Betul, iya. Iya. Jadi prediksi kita kan seperti ini. 3 atau 5 tahun ke depan, kita akan menjadi satu daerah alternatif wisata, gitu ya. Kenapa seperti itu? Mungkin sementara ini kan Jogja yang panjenengan tahu, ya. Jogja itu seperti itu saja wisatanya ini lah. Tentu akan ada kejenuhan. Pasti dimanapun orang itu akan mencari wisata alam. Ya. Nah, kalau kita tangkap itu, kita bangun di sini, apalagi nanti kita ada bandara, karena akses dari Jakarta hanya cukup mungkin setengah jam ke sini, kan biasanya orang-orang kaya itu carinya yang efektif gitu ya, waktunya itu tidak terbuang. Apalagi nanti kalau ada jalan tol Jogja, Bandung, terus ini ada exit tolnya di kita. Nah ini kita dari Jogja kan untuk ke kita itu hanya misalkan dari airport yang baru itu ya, paling hanya 1 atau 1,5 jam ke kita, otomatis akan ini akan menarik. Jadi Pak. Lah walau saya itu yang tidak paham, tapi baru dengar itu, baru dengar karena kita ada kawasan bandara, katanya kita akan ada exit tol di kita. Nah ini akan jadi ini. Iya Bang, karena exit tol di Pemalang saja dampaknya sudah terasa banget setiap weekend itu kan. Iya betul. Jalur Bojari Sirong itu padat itu. Apalagi nanti ada exit tol di kita, tentu kita tidak akan hanya kelewatan, saya kira seperti itu. Tapi daerah yang akan berkembang tentu daerah atas itu.
saya yakin itu daerah atas. Kalau jalan itu jadi, karena nanti orang Purwokerto, orang Cilacap mau ke Semarang lewatnya pasti atas itu. Iya. Daripada lewat Purbalingga. Sementara ini Purbalingga, sehingga kita kan harus cari orang itu tujuannya memang ke Purbalingga. Karena kita punya Owabong, punya apa dan lain sebagainya yang mudah-mudahan terus berkembang. Itu agrowisata ya, Pak. Betul. Ada potensi yang lain. Kalau itu mungkin skalanya agak besar gitu misalnya investor. Saya kira ya kalau investasinya tidak begitu besar dibandingkan dengan proyek-proyek lain, saya kira. Jadi satu sisi kita juga kaitannya dengan manufaktur kan, ini juga kita sedang berusaha bagaimana tahun ini. Karena kita Jawa Tengah itu ditarget untuk investasi itu cukup besar. Jawa Tengah itu sekitar 65 triliun tahun kemarin. Satu Jawa Tengah itu kita terbagi, kemarin kita kebagian 2,1%. Purbalingga itu dari 53 triliun itu kita kebagian target investasi itu sekitar 2 sekian persen gitu. Kita jauh dengan Banyumas. Tahun kemarin itu Banyumas itu di target awal itu hanya 500 miliar. Ya. Kita itu di target awal itu 1,14 triliun. Itu tahun akhirnya ada revisi, kita di 840. Seperti itu. Berarti pesona kita itu di mata pembuat kebijakan itu sebenarnya cukup seksi. Iya, betul itu. Kan ya kita terima saja target berapapun, karena ya kita yakin bahwa pemerintah pusat punya hitung-hitungan potensi di kita gitu. Bukan pengen aja. Iya, bukan asal. Kan kita seperti itu. Masa ya pemerintah asal masang target, tentu kan melihat data-data yang ada di kita seperti itu. Kalau kita bicara investasi, kita di perizinan juga sebenarnya dorongannya pemerintah itu porsinya lebih besar kemana? Tadi mungkin pariwisata atau manufaktur atau di sektor lain, Pak? Perdagangan atau seperti apa sebenarnya? Iya. Kalau kita dorongan pemerintah tentu ke industri-industri yang memberikan multiplier effect yang besar kepada pemerintah, baik itu di sektor industri agro maupun di manufaktur, kan seperti itu. Sebenarnya tapi ada hal tentu yang harus jadi unggulan bagi pemerintah untuk dikembangkan. Salah satunya kebijakan beliau Bupati, yaitu ya agroindustri seperti itu. Karena kita punya bahan baku, contohnya nanas gitu ya. Kan bagaimana nanas itu bisa memiliki nilai lebih dari hanya sekedar dijual nanas, kan seperti itu. Termasuk kopi juga kan seperti itu. Kita seluruhnya di ini secara perorangan UMKM, kalau ini digarap dengan serius, jadi ini kan tentu akan memiliki daya saing. Contohnya kopi kita tidak akan bisa bersaing dengan kopi kapal api yang diproduksi ini gitu ya. Kita cara buah itunya harganya kan mereka murah gitu, satu saset bisa kita kan tidak mungkin itu seperti itu. Jadilah ini justru bahan baku yang ada di kita itu bagaimana bisa dipublikasi intinya. Karena bagaimanapun bahwa UMKM ini akan bisa berkembang kalau ada publikasinya seperti ini ya. Kita lihat di Cina lah, kan sing namanya elektronik itu dari rumah-rumah tapi dipublikasi di ini lah. Itu harapannya pemerintah seperti itu. Memang agak panjang ya Pak kalau untuk mencapai ke sana ya, karena itu lumayan mengubah paradigma kita juga. Iya, karena ya itu kita memang harus merubah mindset kita, contohnya di UMKM. Jadi kita sebenarnya kelemahan kita siapa sih UMKM itu sehingga tidak ini ya, kalau kita simpulkan di manajemen tentu ya. Kalau di modal usaha itu perbankan siap seluruhnya kan, dari terus perusahaan-perusahaan mau bermitra gitu ya. Pemasaran begitu juga, asal dia itu konsis dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan itu mau nampung. Misalkan apalagi kebijakan beliau Bu Bupati, seluruh toko modern harus ini kan UMKM misalkan, kan seperti kan sudah ada, tetapi manajemen di UMKM kita ini yang tentu itu harus menyesuaikan kan seperti itu.